I'm the prophet. I am the chosen one. Halo friend, how are you today? Welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lejiday kalian dalam rangkuman film kali ini. Kali ini gue mencoba transisikan film yang biasa gue bahas. Kan biasa gue suka bahas film dari kisah nyata. Kali ini gue mencoba bahas film yang berserial. So, judul film kali ini adalah Preachers, film berserial yang diproduksi oleh AMC. Dan sedikit info juga, AMC itu juga yang memproduksi film The Walking Dead, serial terpopuler tentang perjembian. Jadi kalian udah punya bayangan plot story film yang diproduksi oleh AMC emang selalu the best. Seperti judul filmnya, Preachers atau seorang pengkhotbah, sebuah ajaran agama yang tentu saja film ini berfokus pada seorang pendeta yang akan membasmi kejahatan spiritual dan non-spiritual dengan semacam kekuatan yang berada di dalam dirinya yang sangat mind-blowing tentunya. Oke, sebelumnya jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa subscribe, like, share, serta komen juga untuk memberi gua kritik tentunya agar bisa lebih baik ke depannya Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Film dibuka dengan sebuah tempat outer space atau luar angkasa, untuk kemudian terlihat sebuah cahaya absurd yang terbang hingga menabrak cincin planet Jupiter MX yang bernama Govian. Tak hanya itu, cahaya absurd itu juga menabrak salah satu satelit lalu terbang menuju ke bumi, tepatnya di negara Afrika. Scene pun berpindah pada seorang pendeta di Afrika yang sedang berceramah kepada jamaahnya, di mana di dalam ceramah itu beliau membahas tentang kedatangan seorang nabi yang akan membawa kedamaian ke bumi suatu saat nanti sesuai dengan apa yang telah ia baca di dalam Alkitab. The name is the word of God. Nah, setelah mengatakan is the one of God, dirinya langsung terlempar karena ada sebuah angin atau semacam aura aneh yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan saat pendeta tersadar, semua orang bersorak ramai dan mengatakan bahwa itulah mukjizat yang dimaksud oleh beliau. Untuk kemudian pendeta itu pun mengatakan be quiet. Dan semua orang pun langsung terdiam. Lalu beliau pun mengklaim bahwa ia adalah seorang nabi yang dipilih dan tiba-tiba I'm the prophet. I am the chosen one. Setelah kehancuran pendeta tersebut, semua orang pun panik dan berlari keluar dari gereja. Dan inilah dia film Preachers S1 episode 1. Daddy? Jesse, he promised me. He promised me. Perkenalkan, ini adalah Jesse Kessner, yang dimana ia terbangun dari tidurnya akibat mimpi bertemu dengan ayahnya. Jesse sendiri adalah seorang preacher atau pengkhotbah di sebuah gereja yang berada di Texas, yang mana di tempat ibadahnya sering diusil oleh sebagian warga di sana dengan mengubah papan visi misi gereja milik Jesse. Kemudian ketika siangnya di hari Minggu saat itu, Jesse melakukan khotbah dan ceramah kepada para jamaahnya, di mana ceramah dari Jesse tadi dinikmati dan didengarkan oleh para jamaahnya. Bahkan ketika selesai ceramah, para jamaah pun langsung keluar tanpa mengajukan pertanyaan sebagai impact ceramah dari Jesse. Lalu saat di luar, mereka semua para jamaah dan Jesse sedang membuat kegiatan makan-makan di depan gereja. Kemudian terlihat seorang anak kecil yang mendekati Jesse, yang mana Jesse sedang berbicara dengan jamaahnya yang bernama Ted, yang dimana Ted menyampaikan keluhan ibunya kepada Jesse. Namun karena apa yang dikatakan Jesse untuk menyuruh Ted minta maaf kepada ibunya tidak didengarkan oleh Ted, Jesse pun memotong pembicaraan mereka bahwa ia ada keperluan lain dengan anak kecil yang ini.
what I like. I make the choice. cut this short, Dad. I need a word with. Sebagai seorang pendeta tentunya semua keluhan jamaahnya harus didengarkan oleh Jesse, di mana bocah ini punya keluhan terhadap ayahnya yang suka main kasar dan melakukan hal-hal keji kepada ibunya. Sehingga bocah ini ingin Jesse membalas perbuatan ayahnya, namun Jesse tak ingin melakukannya karena kekerasan dibalas dengan kekerasan adalah tindakan dosa. Dan faktanya sebelum Jesse menjadi seorang preacher atau pengkhotbah agama, dirinya didahulu kala adalah seorang yang sangat laki banget alias bad boy yang suka membuat onar di Texas. Contohnya tuh kayak abis boker langsung pergi tanpa harus disiram gitu. Itu sih bukan laki banget tapi goblok banget cuy. Lanjut, untuk menenangkan kecemasan bocah ini, Jesse pun bilang bahwa ia akan melakukan apa yang bocah itu mau, akan tetapi ia akan melakukan dengan cara yang lebih halus dan akan ia coba nantinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah selesai berjalan-jalan, Jesse yang mau pergi ia dihampiri oleh seorang sheriff, di mana sheriff itu melihat Jesse meminum ciu tanpa memikirkan bahwa ia adalah seorang pendeta saat ini. Tujuan sheriff menghampiri Jesse yaitu meminta Jesse untuk membuat jadwal agar bertemu dengan anaknya yang bernama Eugene. Wondering if you could find time to swing by. Tomorrow night. Does that work? Lalu saat sang sheriff pergi, Jesse pun memanggil sang sheriff dan menyampaikan keluhan bocil yang tadi siang kepada sang sheriff, bahwa ayah bocil yang bernama Donnie sering memukul ibunya, sehingga Jesse meminta bantuan sheriff untuk menangkap Donnie. Akan tetapi sheriff pun bilang bahwa ia akan melakukan penangkapan jika sang korban yang melaporkan. Kind of situation she's probably scared too. I will listen to a formal complaint. Of course. Secara bersamaan, scene pun berpindah di dalam pesawat jet pribadi yang dimana di dalam pesawat itu kita akan diperkenalkan dengan pria-pria sultan yang hidupnya ciu, narkoboy, dan sabu-sagu. Perkenalkan, ini adalah Casey. Setelah selesai membuat lelucon, Casey pun pergi ke toilet dan ketika selesai boker, Casey pun menemukan sebuah Alkitab untuk kemudian saat ia membuka, ia merasa bahwa dirinya sedang dijebak oleh rekan-rekannya. Rasa curiga dari Casey menjadi sangat kuat saat Casey keluar dari toilet untuk kemudian mengajukan pertanyaan dan diikuti dengan baku hantam sadis di dalam kabin pesawat. Setelah mengalahkan satu persatu dari para pria-pria sultan itu, ada seorang pilot dari belakang dan langsung menuangkan sebuah cairan dan berkata, "Pergilah ke neraka." Untuk kemudian pria itu pun langsung digigit oleh Casey, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa Casey adalah seorang vampir dari apa ya tadi? Pokoknya dari Irlandia kalau nggak salah. Sebelum memutuskan untuk pergi meninggalkan pesawat, Casey mengambil sebuah botol lalu ia isikan darah untuk kemudian ia pun melompat dari pesawat dengan menggunakan payung. Sadis gak tuh? Sadis cok. Lu bayangin aja terjun 3000 kaki dari udara ke darat pakai payung. Itu yang ada bubur bos. Singkat cerita, scene pun berpindah di Afrika di opening film tadi di mana ada dua orang yang sangat misterius masuk ke gereja tersebut dan melakukan observasi di dalamnya. Lalu singkat saja scene lagi-lagi berpindah dan sekalian flashback di sebuah jalan raya di mana terjadi pertarungan di dalam mobil seorang wanita yang melawan seorang pria tua yang dimenangkan oleh wanita tersebut. Untuk kemudian dengan santainya wanita itu menghajar pria itu. Akan tetapi handphone dari pria yang dibunuh oleh wanita itu berbunyi di mana ada pesan yang mengatakan bahwa dalam waktu 23 menit akan ada para bala bantuan yang akan datang untuk membantai wanita tersebut. Awesome! So awesome! Hey guys. Yeah, so he was a really bad man.
Perkenalkan, wanita ini bernama Tulip. Karena takut anak-anak kecil mengadu kelakuannya kepada polisi, Tulip pun mencoba bermain dengan mereka untuk sementara. Dan ternyata itu adalah alasan Tulip, dikarenakan saat anak-anak ia sembunyikan di ruang bawah tanah, ternyata Tulip sedang melakukan pertarungan dengan orang-orang di luar sepengetahuan dua anak tersebut. Hingga dimana bisa dipastikan bahwa Tulip bukanlah wanita sembarangan atau wanita kaleng-kaleng. Hey guys, over here. What's your name? Priscilla Jean Henrietta O'Hare. My friends all call me Tulip. Di tempat lain, Casey, si vampir yang terjatuh dari pesawat, dirinya masih selamat namun dengan kondisi organ tubuhnya yang sudah berantakan atau bercerai-berai keluar dari tubuhnya. Tapi di tengah sedang sekaratnya ada seekor sapi melihatnya, untuk kemudian sapi itu pun langsung ditarik masuk oleh Casey dan Casey pun melahap sapi tersebut. Don't worry, Father. I ain't gonna shoot. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Jesse pergi ke sebuah tempat dan bertemu dengan Tulip. Kemudian diketahui Tulip adalah seorang mantan pacar dari Jesse di masa lalu, sekaligus pernah melakukan tindakan perampokan di sebuah bank, di mana Tulip bilang bahwa ia telah menemukan lokasi salah satu rekan mereka yang telah mengkhianati mereka dan melarikan semua uang curian mereka saat itu. Namun di sini Jesse menolak untuk melakukan hal itu dikarenakan ia telah beralih profesi sebagai seorang pengkhotbah di sebuah gereja, dan itu membuat Tulip menjadi berkecil hati. We are who we are, Jesse Custer. Kemudian scene pun bergeser ke negara Rusia, di mana di Rusia sendiri terjadi insiden yang sama waktu di Afrika, yang mana seorang pendeta atau seorang ahli agama di sebuah tempat ibadah juga mengalami kehancuran tubuhnya yang sama persis dengan apa yang terjadi di Afrika tempo dulu. Dan kemudian kita akan melihat dua pria yang pernah datang di Afrika untuk melakukan observasi di lokasi terjadi insiden aneh tersebut. Nah, dua pria ini siapa nanti akan ada penjelasannya, guys. Tenang aja, namanya juga film yang season-season kayak gini tuh, film seri kayak gini tuh pasti ada aja gitu orang-orang baru yang muncul tanpa sebab, tapi di setiap episode tuh pasti diceritakan mereka tuh latar belakangnya apa. Jadi tenang aja. Setelah selesai bertemu dengan Tulip, di malam itu juga Jesse pergi ke rumah Sheriff untuk bertemu dengan Eugene yang wajahnya sangat nggak mau ngatain, tapi emang kayak lubang bol aja wajahnya. What's up, man? It's good to see you. Come in, sit down, chill, whatever. Nah, perkenalkan, ini adalah Eugene. Di sini Eugene menyampaikan bahwa dirinya tak pernah pergi ke gereja karena ayahnya beranggapan Eugene hanya akan menjadi pengganggu di sana. Namun Jesse mencoba menguatkan bahwa tak perlu malu untuk beribadah, tapi lagi-lagi Eugene ragu untuk ke rumah ibadah dikarenakan ia merasa bahwa Tuhan telah marah kepadanya dikarenakan ada kesalahan di tempo dulu hingga mengakibatkan wajahnya seperti itu, guys. No matter what you done, if you need him, he has to be there for you. That's the whole point. Setelah perbincangan yang begitu panjang dan kata-kata mutiara dari Jesse membuat Eugene sadar dan berjanji akan memberanikan diri untuk pergi ke gereja di hari Minggu kemudian. Setelah itu, ketika Jesse sedang bersantai di sebuah tempat bar, asli gue pribadi bingung aja gitu. Masa iya seorang pengkhotbah di gereja masih minum? Bingung aja gitu. Tapi ya udah, namanya juga film, alur ceritanya emang difokuskan di situ, kita nggak bisa banyak ngomong gitu. Lanjut, saat Jesse sedang berada di dalam bar sambil ciu-ciuan, Casey, si pria yang pernah melompat dari pesawat, datang ke bar yang sama untuk kemudian mengobrol dengan Jesse. Dan ketika Casey berpamitan pergi ke toilet, tak lama kemudian Donnie datang dengan beberapa anak buahnya untuk kemudian menghampiri Jesse lalu menghantam wajah Jesse tanpa sepatah kata pun. Dikarenakan sebelumnya Jesse pernah bertemu dengan istri Donnie dan mengatakan apa yang dikatakan oleh anak Donnie saat mereka ngobrol di depan gereja. Jika kalian masih bingung Donnie ini siapa, Donnie ini adalah ayah dari bocil yang minta tolong kepada Casey waktu itu, dan ia yang menyuruh Casey untuk menyiksa ayahnya, we. Jadi gitu, we.
Selain dipukul, Jesse juga dihina atas profesi sebagai seorang preacher di gereja, yang mana Jesse tak terima dengan perlakuan tersebut sehingga terjadi pertarungan yang membuat saya kaget dengan kehebatan bela diri dari Jesse. Yang mana Jesse dengan santainya menghadapi Donnie beserta 4 anak buahnya dan dengan mudahnya ia mengalahkan mereka semua. Dan saat terakhir Jesse ingin melakukan fatality kepada Donnie, sang sheriff yang melihat hal itu, ia pun mencoba menahan Jesse, namun apa yang terjadi? Almost done, Sheriff. Ya, Donnie pun dipatahkan tangannya hingga tulangnya pun keluar dari tangannya juga. Dan karena kejadian di bar tadi, kini Jesse dan Casey dikurung di dalam penjara dan membuat mereka berdua semakin dekat. Untuk kemudian tak lama kemudian Jesse pun dikeluarkan karena ditebus dengan uang oleh Emily selaku pengurus gereja milik Jesse. Lalu saat akan berjalan masuk ke arah gereja, Jesse melihat lampu gerejanya kedap-kedip. Untuk kemudian ia pun masuk dan mengecek semua hal yang berada di dalam. Dan karena tak terjadi hal-hal aneh di dalamnya, Jesse pun berlutut dan meminta ampun atas apa yang telah ia lakukan tadinya kepada Tuhan. God, please forgive me. Setelah itu, secara ajaibnya pintu gereja terbuka dengan sendirinya, lalu ada sesuatu aura yang aneh masuk hingga semua bangku bergeser dengan sendirinya, yang dimana Jesse hanya heran melihat hal itu dan makhluk atau aura tersebut mendekati dan saling tatap-tatapan dengan Jesse. Untuk kemudian ia pun masuk ke tubuh Jesse hingga Jesse pun mengalami pingsan. Saat sedang berada di dalam pingsannya, Jesse bermimpi tentang ayahnya, di mana ayahnya mengatakan bahwa Jesse harus berjanji bahwa ia akan menjadi orang baik karena terlalu banyak orang jahat di sekitar mereka. Setelah Jesse mengatakan janjinya, ayahnya pun langsung ditembak oleh seseorang. Don't cry. We fight. Hey. Setelah itu ketika tersadar ternyata Jesse pingsan selama 3 hari dan yang menyelamatkan Jesse adalah Casey sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Emily. Dan karena saat itu hari Minggu, maka Jesse pun langsung bersiap-siap untuk pergi ke gerejanya, di mana dalam perjalanan menuju gereja, Ted mendekati Jesse lalu mengeluh tentang ibunya yang selalu care kepada Ted. Hingga di mana Jesse pun yang muak, ia pun mengatakan dengan karisma yang berbeda dengan suara yang berbeda juga tentunya. Be brave. Tell her the truth. Open your heart. Setelah mengatakan hal itu, Ted pun tiba-tiba langsung tersenyum dan ia pun langsung pergi dengan semangatnya ke sebuah bandara. Dan saat berada di dalam pesawat, Ted pun terus mengulang-ulang bahasa dari Jesse hingga ia sampai ke tempat panti jompo tempat ibunya Ted. Dan saat bertemu dengan ibu Ted, Ted pun langsung mengatakan apa yang berada di dalam hatinya, dan bangkainya ia langsung menusuk dirinya sendiri lalu mencabut jantungnya dan memberikannya kepada ibunya. Sadis gak tuh? Sadis cu. Kekuatan apa coba yang ada di tubuh Jesse sampai si Ted tuh dengar bahasa dari Jesse langsung kayak ngikut semua gitu. Kan sangat mind blowing sekali. Secara bersamaan, Sin pun berpindah di gereja, di mana di sana terlihat Jesse sedang melakukan ceramah kepada jamaahnya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini pembicaraan dari Jesse didengarkan oleh semua orang jamaahnya dan mendapatkan sebuah perhatian yang penuh dari jamaahnya. Padahal yang kita ketahui sebelum-sebelumnya, Jesse telah melakukan ceramah dan tak dihiraukan oleh para jamaahnya, tapi kali ini ia memiliki sosok yang berbeda saat ia mendapatkan sebuah kekuatan yang apa namanya tuh, nanti pasti ada namanya. For all this, I'm responsible. I am that preacher. This is why I've come home. To save you.
Film ini ditutup dengan 2 orang pria misterius yang pernah datang ke Afrika dan Rusia untuk melihat ledakan tubuh saat aura aneh itu masuk ke tubuh manusia, sehingga bisa dipastikan Jesse telah memiliki sesuatu yang berada di dalam tubuhnya yang membuat dirinya semakin berkarisma saat berbicara. Selesai. Oke guys, sekian dari hasil review alur cerita film Preacher Season 1 episode 1. Masih banyak yang jadi pertanyaan, misalkan wajah Eugene yang kayak bool itu, terus 2 pria misterius ini, sama kekuatan yang ada pada tubuh Jesse. Tapi tenang aja, di episode selanjutnya akan dijelaskan. Namanya film berseri juga kayak gitu, cuk. Well, segitu dulu, tunggu aja episode selanjutnya, dan thank you buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mensupport gue tentunya. Sekian dari gue Chanku, mohon untuk undur diri. Jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Bye bye guys, sampai jumpa lagi di next video, and I love you guys.